Are you ready, sir? Go ahead. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipersatukan dalam kedamaian. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film kisah nyata berbahasa Hindi yang berjudul IB71. Film ini diproduseri sekaligus dibintangi aktor Bollywood Vidyut Jammwal. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Dev adalah agen rahasia India yang cerdas, Aswat adalah kepala BIN India, Afzal adalah kepala BIN Pakistan, Qasim adalah pemuda labil yang mudah terpengaruh. Dahulu Pakistan terbagi menjadi dua wilayah, yakni Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Letak geografis ini memudahkan Pakistan untuk menyerang India dari kedua sisi. Namun rakyat di Pakistan Timur terus memberontak kepada pemerintah Pakistan sendiri. Tahun 1948 dan 1965 India dan Pakistan juga pernah berperang. Kali ini tahun 1970 Pakistan berencana akan menyerang India secara diam-diam. Kali ini Pakistan akan bekerja sama dengan Cina. Karena itu, Panglima TNI Pakistan bernama Abdul Hamid Khan akan mempersiapkan segalanya. Dalam 10 hari ke depan, Pakistan akan menyerang India secara tiba-tiba. Suatu hari, salah satu agen rahasia India bernama Ajit sedang beroperasi di wilayah Pakistan Timur, tepatnya di Provinsi Bengali. Namun, operasi Ajit terbongkar dan Ajit ditangkap oleh militer Pakistan. Kepala BIN India bernama Aswat memerintahkan salah satu agen India yang cerdas bernama Dev untuk membebaskan Ajit. Dev langsung pergi ke Pakistan Timur. Dini hari, Dev menyamar sebagai tentara Pakistan dan menyelinap masuk ke salah satu kamp militer Pakistan. Setelah berhasil masuk, Dev mengobrol dengan dua orang tentara Pakistan. Karena kelihayan Dev dalam berbicara, dua tentara Pakistan itu percaya bahwa Dev adalah tentara Pakistan yang berasal dari Pakistan Barat. Dev kemudian memberikan surat palsu kepada dua tentara itu dan memerintahkan mereka untuk membebaskan Ajit. Awalnya mereka menolak karena ingin menunggu pemimpin kamp militer pulang terlebih dahulu. Namun karena Dev terus memaksa dan berhasil mengelabui dua tentara itu, kedua tentara itu akhirnya patuh dan menurut saja. Mereka berdua lalu menyerahkan Ajit kepada Dev. Dev langsung membawa Ajit keluar dari kamp militer dan kembali ke India. Besok pagi di New Delhi, India, Aswat dan Dev melaporkan hasil temuan mereka kepada Kementerian Pertahanan India. Aswat dan Dev mengatakan Pakistan terus memperkuat kekuatan militernya di perbatasan. Sepertinya Pakistan sedang menyiapkan sesuatu. Kementerian Pertahanan akan memberitahu hal ini kepada Menteri Pertahanan India. Di Pakistan Barat, Abdul Hamid Khan menemui kepala BIN Pakistan bernama Afzal. Abdul Hamid Khan menegur Afzal dengan keras atas lolosnya Ajit dari kamp militer Pakistan. Abdul Hamid Khan khawatir serangan yang akan ia luncurkan dalam 10 hari ke depan akan diketahui India. Abdul Hamid Khan memerintahkan Afzal agar tidak melakukan apapun dalam 10 hari ke depan. Abdul Hamid Khan tidak ingin India tahu mengenai rencana serangan itu. Afzal lalu kembali ke kantornya. Anak buah Afzal memberitahu Afzal bahwa pemimpin pejuang Kashmir berencana akan membajak pesawat India untuk membebaskan para pejuang Kashmir yang ditahan oleh pemerintah India. Afzal memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan hal itu. Di kantor BIN New Delhi, Dev mengobrol santai dengan salah satu rekan kerjanya bernama Sangram. Tiba-tiba, Dev mendapatkan informasi dari seorang agen India bahwa dalam 10 hari ke depan, Pakistan akan melakukan serangan udara ke India. Dev langsung memberitahu hal ini kepada Aswat. 10 दिन बाद हम पर अटैक होने वाला. Aswat baru sadar ternyata Pakistan akan melakukan serangan udara ke India.
Aswad dan Dev langsung memberitahu hal ini kepada Menteri Pertahanan India. Menteri Pertahanan dan Panglima TNI India bingung harus bagaimana karena mereka belum melakukan persiapan apapun. Dev menyarankan pemerintah India untuk memblokade wilayah udara India. Dengan begitu, Pakistan tidak akan bisa melakukan serangan. Namun, saran Dev ditolak karena jika pemerintah India memblokade wilayah udara India sebelum kondisi perang, pemerintah India akan dihukum oleh pengadilan internasional. Menteri Pertahanan mendesak Aswad agar mencari solusi. Di saat yang bersamaan, pemimpin pejuang Kashmir sedang melatih pemuda Kashmir yang mudah terpengaruh bernama Qasim. Pemimpin pejuang Kashmir memerintahkan Qasim untuk membajak pesawat India. Pemimpin pejuang Kashmir akan mempercayakan semuanya kepada Qasim. Qasim siap menjalankan perintah. Qasim kemudian dibawa ke Pakistan Barat untuk melakukan uji coba membajak pesawat. Dev terus berpikir mencari solusi. Siang hari, Dev makan siang bernama Sangram. Sembari makan siang, Sangram menceritakan pekerjaannya. Sangram mengatakan saat ini ia ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Qasim. Berdasarkan informasi intelijen, Qasim dan temannya bernama Asfaq akan membajak salah satu pesawat India. Mendengar cerita Sangram, Dev mendapatkan ide. Dev memberitahu idenya itu kepada Aswad. मुझे यकीन है सर. I have a plan. Dev mengatakan, Pak Aswad, aku akan menyamar menjadi pilot dan membawa para agen India yang akan menyamar menjadi penumpang. Aku akan membuat Qasim membajak pesawatku. Aku akan mendaratkan pesawatku di Pakistan dan membuat kegaduhan. Aswad merasa ide Dev sangat beresiko, namun Aswad mendukung ide Dev. Dev langsung menjalankan aksinya. Dev menemani Sangram pergi ke Kashmir untuk mengawasi pergerakan Qasim. Setibanya di Kashmir, Dev dan Sangram terus mengawasi pergerakan Qasim. Terlihat sore hari Qasim pulang ke rumahnya. Dev dan Sangram terus mengawasi pergerakan Qasim. Dari kejauhan, agen Pakistan yang bertugas di Kashmir bernama Sikander juga terus mengawasi Qasim. Sikander ditugaskan untuk menghentikan Qasim membajak pesawat India. Besok pagi, tepatnya 8 hari menjelang serangan, Dev dan Sangram terus mengawasi pergerakan Qasim. Terlihat Qasim hobi menonton bioskop. Dev dan Sangram masuk ke dalam bioskop dan terus mengawasi pergerakan Qasim. Di dalam bioskop, Sikander juga terus mengawasi Qasim. Besok pagi, Asfaq muncul dan menghampiri Qasim di dalam bioskop. Mereka berdua membicarakan rencana pembajakan pesawat. Pagi hari, Dev dan Sangram terus mengawasi Qasim dan Asfaq. Aswad memerintahkan salah satu agennya di kota Simla, India untuk mengirimkan pesawat bekas yang masih bisa digunakan. Nantinya pesawat itulah yang akan diterbangkan Dev dari Kashmir. Agen di kota Simla langsung menebarkan pesawat itu ke Kashmir. Dev terus memberitahu update informasi kepada Aswad. Malam hari, Qasim dan Aswad bertemu secara sembunyi-sembunyi. Mereka berdua melakukan simulasi pembajakan. Qasim mengatakan ketika pembajakan nanti, Qasim akan memaksa pilot untuk mendaratkan pesawat di kota Rawalpindi, Pakistan Barat. Dev mendengarkan pembicaraan Qasim dan Asfaq dari luar jendela. Besok pagi, Dev dan Sangram melihat kepolisian Kashmir berusaha menangkap Asfaq. Sikander juga melihat hal itu. Dev akan menggagalkan upaya kepolisian Kashmir. Dev terlibat baku hantam dengan kepolisian Kashmir. Dev kemudian membawa Asfaq kabur. Dev mengatakan kepada Asfaq dirinya juga merupakan pejuang Kashmir. Asfaq percaya dengan omongan Dev. Sikander bingung dengan kemunculan Dev. Sikander tidak tahu siapa Dev. Asfaq mengucapkan terima kasih kepada Dev dan melanjutkan aksinya. Dev lalu menelpon Aswad dan memberitahu ia siap menjalankan aksinya. Besok pagi, Asfaq menemui Qasim dan mengatakan kemarin ia dibantu oleh seorang pria yang mengaku salah satu pejuang Kashmir. Qasim mengatakan mungkin pria itu diutus oleh pemimpin pejuang Kashmir untuk memberikan instruksi selanjutnya kepada kita. Mendengar percakapan Qasim dan Asfaq, Dev menutup wajahnya dan memberikan 2 tiket pesawat kepada Qasim dan Asfaq. Qasim dan Asfaq percaya Dev yang menutup wajahnya itu adalah utusan dari pemimpin pejuang Kashmir. Para agen India bersiap-siap pergi ke Kashmir dan menyamar sebagai penumpang dan pilot. Dev yang menyamar menjadi co-pilot akan memimpin operasi dan memberikan instruksi kepada mereka semua.
Di saat yang bersamaan, Menteri Pertahanan India meminta kepada Aswad agar semua agen India yang menyamar menjadi penumpang harus kembali ke India dengan selamat. Di sisi lain, Sikander menelpon Afzal dan memberikan update informasi. Afzal mendesak Sikander agar menggagalkan upaya Qasim dan Ashfaq membajak pesawat India. Besok pagi, Qasim dan Ashfaq bersiap akan melakukan pembajakan. Dev dan para agen India lainnya bersiap untuk naik pesawat. Terlihat Ashfaq berjalan kaki menuju bandara. Sikander terus membuntuti Ashfaq dan berencana akan membunuh Ashfaq. Namun tiba-tiba Sangram menyerang Sikander. Mereka berdua terlibat baku hantam. Sikander berhasil mengajar Sangram habis-habisan hingga tewas. Sikander lalu mengambil dompet Sangram dan melihat identitas Sangram. Sikander baru tahu Sangram adalah agen rahasia India. Sikander juga baru sadar pembajakan pesawat itu sengaja dibiarkan oleh India. Sikander yakin Dev yang membantu Ashfaq kemarin juga merupakan agen rahasia India. Sikander berlari ke bandara untuk menghentikan pesawat itu. Di bandara, Qasim dan Ashfaq berganti pakaian di dalam kamar mandi dan menyamar sebagai penumpang. Dev dan agen India lainnya berjalan naik ke dalam pesawat. Sikander tiba di bandara namun terlambat. Semua orang sudah berada di dalam pesawat. Sikander jengkel melihat Dev yang telah masuk ke dalam pesawat. Sikander akan pergi ke Pakistan untuk menemui Afzal. Di dalam pesawat, salah satu agen India yang menyamar sebagai pramugari berbicara kepada Dev sebagai co-pilot dan pilot pesawat. Mereka semua bersiap melakukan take off. Namun Dev resah karena Sangram belum memberikan update informasi. Tak lama kemudian, Dev dan pilot melakukan take off. Aswad dan agen lainnya terus memantau operasi Dev dari kantor BIN di New Delhi. Beberapa menit setelah pesawat selesai melakukan take off, Qasim dan Ashfaq melakukan pembajakan. Qasim lalu berjalan ke depan dan menodongkan pistol kepada Dev dan pilot. Qasim mendesak mereka untuk melakukan landing di Bandara Rawalpindi. Dev dan pilot mengatakan bahan bakar pesawat mereka tidak cukup untuk sampai ke Rawalpindi. Dev menyarankan Qasim untuk melakukan landing di Lahore saja. Akhirnya Qasim setuju. Yang terpenting bagi Qasim, pesawat itu landing di Pakistan Barat. Beberapa menit kemudian, Dev dan pilot bersiap melakukan landing di Bandara Lahore. Dev dan pilot memberitahu petugas ATC Lahore untuk izin melakukan landing. Namun petugas ATC Lahore tidak memberikan izin. Petugas ATC Lahore berusaha menghadang pesawat itu. Namun Dev dan pilot tetap akan melakukan landing di Bandara Lahore. Akhirnya Dev dan pilot berhasil melakukan landing di Bandara Lahore. Di sisi lain, Sikander terus berjalan melewati perbatasan Pakistan Barat untuk menemui Afzal. Qasim merebut headset pilot dan berbicara dengan petugas ATC Lahore. Qasim meminta pemerintah Pakistan untuk memberitahu pemerintah India agar membebaskan 30 orang pejuang Kashmir yang ditahan pemerintah India. Sebagai perwakilan pemerintah India, Aswad akan membebaskan 30 orang pejuang Kashmir. Namun, Aswad akan mengulur waktu dengan melobi Qasim. Mendengar pembajakan itu, Abdul Hamid Khan marah besar kepada Afzal. Abdul Hamid Khan bingung mengapa pemerintah India dengan mudah akan membebaskan 30 orang pejuang Kashmir. Abdul Hamid Khan curiga di pesawat itu ada agen rahasia India. Abdul Hamid Khan memerintahkan Afzal untuk menahan 30 orang penumpang India itu. Afzal dan Kapolres langsung pergi ke bandara. Menteri Luar Negeri Pakistan turun tangan dan berbicara dengan Afzal dan Kapolres di bandara. Ashfaq baru sadar ternyata Dev yang membantunya beberapa hari lalu itu adalah seorang co-pilot. Ashfaq lalu memberitahu Qasim mengenai Dev. Mereka berdua berbicara dengan Dev secara sembunyi-sembunyi. Qasim dan Ashfaq berterima kasih kepada Dev atas bantuan Dev. Dev mengatakan, semua ini kita lakukan demi Kashmir. Qasim dan Ashfaq percaya sepenuhnya bahwa Dev juga merupakan pejuang Kashmir. Dev mengatakan kepada Qasim, Qasim, jika pemerintah India tidak memenuhi permintaan kita, kau harus membakar pesawat ini. Kita harus membuat pemerintah India takut kepada kita. Qasim pun patuh dan menurut saja. फरहान, अगर उन्होंने तो हम इस जहाज को जला देंगे. Afzal dan Kapolres lalu membawa Dev, pilot dan 30 orang penumpang India ke tempat yang aman. Aswad jengkel karena Aswad tidak tahu Dev dan para agen lainnya dibawa kemana. Aswad merasa pemerintah Pakistan mulai mencurigai Dev dan kawan-kawan. Tak lama kemudian, Dev dan kawan-kawan tiba di sebuah hotel bernama Imperial Hotel. Afzal memeriksa Dev dan kawan-kawan satu persatu.
Setelah itu, Dev dan kawan-kawan dipersilakan untuk makan malam. Afzal dan Kapolres terus memantau Dev dan kawan-kawan di dalam hotel. Setelah makan, mereka semua diperintahkan masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan. Kamar mereka sudah dipasangi alat penyadap. Para agen India tetap tenang dan menunggu instruksi selanjutnya dari Dev. Dev memberi kode menggunakan lampu kepada agen India lain yang berada di luar hotel. Dev memerintahkan mereka untuk memadamkan lampu hotel. Beberapa menit kemudian, Afzal memerintahkan para penumpang untuk turun ke lantai bawah dan menelpon anggota keluarga mereka. Satu persatu, para penumpang itu menelpon anggota keluarga mereka. Agen India yang berada di New Delhi membalas telepon mereka dengan suara yang berbeda-beda. Afzal terus mendengarkan pembicaraan para penumpang itu. Dari obrolan mereka, Afzal yakin salah satu dari mereka adalah agen India. Afzal memberitahu hal ini kepada Abdul Hamid Khan. Abdul Hamid Khan memerintahkan Afzal untuk menemukan agen India itu dan menghajarnya habis-habisan. Afzal dengan senang hati akan melakukan hal itu. Beberapa menit kemudian, agen India yang berada di luar hotel berhasil mematikan lampu hotel. Para polisi Pakistan yang berjaga di hotel kaget melihat pemadaman itu. Di saat yang bersamaan, Sikandar tiba di hotel dan menemui Afzal. Sikandar memberitahu Afzal, Dev yang merupakan kopilot adalah agen rahasia India. Afzal, Kapolres, Sikandar, dan beberapa polisi Pakistan menghampiri kamar Dev. Ketika Dev membuka pintu, Sikandar mengatakan, Dev, berani-beraninya kau datang ke Pakistan. Kau lihat tanganku ini. Ini adalah darah sanggram rekanmu yang sudah aku bunuh. Dev jengkel mendengar hal itu. Penyamaran Dev akhirnya terbongkar. Dev kemudian dibawa keluar kamar. Para agen India yang lain menghitung jumlah polisi yang berada di depan pintu kamar hanya sedikit. Mereka semua langsung menghajar Afzal, Kapolres, Sikandar, dan beberapa polisi Pakistan. Dev membantu rekan-rekannya menghajar Afzal, Kapolres, dan para anak buahnya. Dev dan kawan-kawan baku hantam tanpa membuat suara yang keras. Afzal melukai perut agen wanita menggunakan benda tajam. Para agen India lain membalas dan menghajar Afzal dan Kapolres hingga pingsan. Dev terus baku hantam dengan Sikandar. Dev menceburkan kepala Sikandar ke dalam bak mandi hingga tewas. Dev dan kawan-kawan lalu memasukkan Afzal, Kapolres, dan para anak buahnya ke dalam kamar hotel. Afzal, Kapolres, dan para anak buahnya yang pingsan diikat dengan rapat menggunakan tali. Para agen India lainnya merawat agen wanita yang terluka. Dev memerintahkan mereka semua untuk tetap tenang dan menjalankan operasi sesuai rencana. 3 agen India mengambil pakaian Afzal, Kapolres, dan 1 polisi Pakistan. Setelah itu, mereka bertiga turun ke lantai bawah dan menyamar. Mereka bertiga sangat terbantu dengan kondisi lampu mati. Agen India yang menyamar menjadi Kapolres memberitahu polisi Pakistan bahwa mereka akan mengantarkan Afzal pergi ke perbatasan untuk membuka perbatasan guna membebaskan para penumpang India. Polisi Pakistan percaya dengan hal itu. Para agen India yang berada di luar hotel akan menyadap telepon resepsionis hotel. Dev memberikan kode kepada Aswad mengenai lokasi Imperial Hotel. Dev juga memberitahu Aswad agar menginstruksikan polisi India di perbatasan untuk membuka perbatasan. Polisi India di perbatasan bersiap akan membuka perbatasan. Pagi hari, Kapolsek tiba di hotel dan bertanya mengenai Afzal dan Kapolres. Para polisi Pakistan menjawab, tadi malam Afzal dan Kapolres pergi ke perbatasan. Kapolsek heran mengapa Afzal dan Kapolres tidak memberitahu tentang hal itu. Kapolsek lalu masuk ke dalam hotel dan melihat situasi. Dev dan kawan-kawan turun dan bersiap untuk naik ke dalam bus. Namun Dev dan kawan-kawan dihadang oleh Kapolsek. Tak lama kemudian perwakilan militer datang untuk menemui Afzal. Namun pihak militer bingung Afzal tidak berada di sana. Dev melobi Kapolsek dan pihak militer agar mereka semua bisa segera naik ke dalam bus dan pergi ke perbatasan. Namun Kapolres dan pihak militer menyuruh Dev dan kawan-kawan untuk kembali ke dalam kamar. Karena Kapolres dan pihak militer belum menerima perintah untuk membawa Dev dan kawan-kawan ke perbatasan. Tiba-tiba telepon resepsionis berdering. Seseorang yang mengaku sebagai asisten presiden Pakistan memerintahkan pihak militer untuk membawa Dev dan kawan-kawan ke perbatasan. Pihak militer percaya itu adalah asisten presiden Pakistan. Padahal itu adalah agen rahasia India yang mengubah suaranya menjadi suara asisten presiden Pakistan.
Pihak militer juga melihat koran hari itu yang menyatakan bahwa pemerintah Pakistan berjanji akan membawa 30 penumpang India kembali ke India. Akhirnya pihak militer membimbing Dev dan kawan-kawan naik ke dalam bus. Ketika berjalan naik bus, agen wanita India meneteskan darah ke lantai dan membuat anjing penjaga menggonggong. Situasi menjadi sedikit tegang. Akhirnya mereka semua naik ke dalam bus dan berangkat ke perbatasan. Beberapa menit kemudian mereka semua tiba di perbatasan. Di saat yang bersamaan, Afzal, Kapolres dan beberapa polisi Pakistan sadarkan diri. Afzal langsung berganti baju dan pergi ke perbatasan. Afzal marah besar kepada Dev. Terlihat Dev dan kawan-kawan turun dari bus dan berjalan menuju perbatasan India. Akhirnya Dev dan kawan-kawan memasuki teritori negara India. Dev dan kawan-kawan kembali dengan selamat dan berhasil menjalankan misinya. Aswad memberitahu hal itu kepada Menteri Pertahanan India. Menteri Pertahanan lega mendengar hal itu. Afzal tiba di perbatasan dengan perasaan marah. Afzal lalu kembali ke bandara dan memarahi Qasim dan Asfaq. Afzal memberitahu Qasim dan Asfaq bahwa Dev adalah agen rahasia India. Qasim baru sadar mengenai hal itu. Qasim juga mendapatkan kabar bahwa pemerintah India menolak untuk membebaskan 30 orang pejuang Kashmir. Qasim yang terbakar emosinya lalu mengambil bensin dan membakar pesawat India. Afzal marah-marah dan membentak Qasim karena membakar pesawat India di Bandara Lahore. Berita ini menyebar dengan cepat di media. Media India mengatakan pemerintah Pakistan mengawali perang dengan membakar pesawat India di Bandara Lahore. Karena itu, pemerintah India memblokade wilayah udaranya dari Pakistan. Hal ini menggagalkan rencana Abdul Hamid Khan untuk melancarkan serangan. Presiden Pakistan, Abdul Hamid Khan, dan juga Afzal jengkel karena tidak bisa berbuat apa-apa. Pasca tragedi ini, tepatnya tahun 1971, rakyat di Pakistan Timur mengklaim kemerdekaan mereka dan mendirikan negara sendiri. Negara itu bernama Bangladesh. Sejak itu, Pakistan kehilangan wilayahnya di bagian timur India. Habis. Apa pesan dari film ini? Dalam keadaan genting, dibutuhkan ketenangan agar kita bisa mencari solusi terbaik. Dev dengan kepala dingin berpikir cerdas dan membuat strategi jitu untuk mengalahkan Pakistan tanpa peperangan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.